Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Istiqomah, Elsa Fajar Octavia, dan Ulfa Hauliyah akan menjelaskan bab 3 tentang konsep penandingan dan proses penyesuaian. Tujuannya 1. Menjelaskan hubungan konsep penandingan dengan akuntansi dasar akrual. 2. Menjelaskan mengapa penyesuaian diperlukan dan apa saja karakteristik ayat jurnal penyesuaian. 3. Membuat ayat jurnal untuk akun yang membutuhkan penyesuaian. 4. Mengikhtisarkan proses penyesuaian dan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. 5. Menggunakan analisis vertikal untuk membandingkan pos-pos laporan keuangan satu dan yang lainnya dengan rata-rata industri. Pelaporan pendapatan dan beban. Pelaporan pendapatan dan beban ada dua metode, yaitu yang pertama akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar akrual. Pada dasar kas, untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Maksudnya, sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian, pada dasar akrual, untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Maksudnya, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Selanjutnya, dasar akrual untuk akuntansi. Yang pertama, pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Kedua, beban dilaporkan ketika terjadi. 3. Benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. 4. Membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Konsep penandingan mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Pada tahun 2004 membayar $10.000 untuk kampanye iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2005. Nah, $10 ini dicatat sebagai aset. Kemudian pada tahun 2005 produk yang diiklankan itu dijual. Lalu $10.000 ini dibebankan pada tahun 2005 untuk menandingkan dengan pendapatan. Berikut adalah contoh neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian itu adalah sebuah catatan yang berupa daftar yang berisi semua nama akun dan nomor akun, serta berisi saldonya, yang disusun secara sistematis sebelum dilakukan penyesuaian. Kemudian, neraca saldo itu berisi aset. Aset di sini meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, dan peralatan kantor. Kemudian kewajiban. Kewajiban berisi utang usaha, sewa diterima di muka. Kemudian ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik di sini meliputi modal kris card dan penarikan kris card. Pendapatan yang berisi pendapatan jasa, dan yang terakhir ada beban. Beban di sini merupakan beban yang ditanggung perusahaan, yaitu ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban rupa-rupa. Lalu ada bagian akun net solution. Neraca. Neraca di sini meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Kemudian jika kita akan membuat laporan laba rugi, yaitu isinya pendapatan dan beban. Pendapatan yang diterima dikurangi beban yang ditanggung. Kemudian itu akan menghasilkan laba bersih. Beban yang ditangguhkan atau beban yang dibayar di muka. Pada laporan neraca saldo net solution diketahui bahwa sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan pada tanggal 31 Desember. Perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $760. Untuk mengetahui jurnal penyesuaiannya, maka saldo di perlengkapan di neraca saldo kan $2.000.
itu dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember. Maka $2.000 dikurangi $760 diketahui $1.240 itu perlengkapan yang digunakan. Maka jurnal penyesuaiannya ditulis dengan beban perlengkapan $1.240 dimasukkan di debit dan perlengkapan sebesar $1.240 dimasukkan di kredit. Selanjutnya yaitu pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan belum mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoretis sudah berlalu. Di sini untuk mencarinya yaitu kan saldo awal asuransi dibayar di muka $2.400 itu dibagi selama 24 bulan. Jadi diketahui 100, maka jurnal penyesuaiannya ditulis dengan beban asuransi $100 di debit dan asuransi dibayar di muka $100 di kredit. Di sini juga terdapat dampak dari mengabaikan penyesuaian. Jadi bisa dikatakan penyesuaian itu sangat penting dalam proses transaksi. Untuk melanjutkan proses transaksi ke transaksi selanjutnya seperti ke neraca lajur kan harus disertai dengan jurnal penyesuaiannya. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Pada laporan Raca Saldo Net Solution diketahui bahwa sewa selama 3 bulan sebesar $360 diterima pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 31 Desember hanya $120 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Jadi untuk mengetahui jurnal penyesuaiannya, di sini kan pertanyaannya sewa selama 3 bulan sebesar $360 kan diterima pada tanggal 1 Desember. Tapi pada tanggal 31 Desember hanya $120 yang dibukukan sebagai pendapatan. Maka di jurnal penyesuaiannya hanya ditulis sewa diterima di muka sebesar $120 dan pendapatan sewa di muka di kredit sebesar $120. Selanjutnya yaitu beban akrual atau kewajiban akrual. Pada laporan Raca Saldo Net Solution terjadi transaksi pada akhir bulan Desember. Utang upah jumlahnya adalah $250. Saat ini beban upah dilaporkan terlalu rendah dan tidak ada kewajiban yang dilaporkan untuk upah ini. Maka jurnal penyesuaiannya langsung saja ditulis beban upahnya sebesar $250 di debit dan utang upah sebesar $250 di kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan akrual atau aset akrual. Di sini terjadi transaksi Next Solution menyediakan jasa senilai $500 selama bulan Desember untuk mana pelanggan belum ditagih. Maka jurnal penyesuaiannya langsung saja ditulis piutang usaha sebesar $500 di debit dan pendapatan jasa $500 di kredit. Aset tetap. Yang pertama adalah tanah. Tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tanah tidak dapat disusutkan. Tanah adalah aset yang tidak bisa menyusut. Meskipun dia dimanfaatkan dengan berbagai macam cara, namun tanah akan tetap pada masanya, tidak bisa menyusut. Sehingga tanah menjadi aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Dan tanah juga bisa dibuat untuk berinvestasi, karena setiap tahunnya tanah memiliki kenaikan harga yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah bangunan. Bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan. Kenapa di sini bangunan harus disusutkan? Karena semakin lama bangunan itu kita pakai, kita gunakan, atau kita tempati, pasti akan banyak yang menyusut atau berkurang manfaatnya. Sehingga di sini bangunan dikatakan memiliki masa manfaat yang terbatas dan harus disusutkan. Kemudian ada peralatan. Karena peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka peralatan disusutkan. Akun kontra yang digunakan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa di sini peralatan juga dikatakan
salah satu akun yang harus disusutkan karena peralatan di sini pasti setiap hari akan dipakai sehingga dia akan berkurang manfaatnya. Maka dari itu, peralatan juga dikatakan sebagai akun yang harus disusutkan. Selanjutnya adalah cara memasukkan akun penyusutan ke dalam jurnal. Contohnya di sini adalah NetSolution mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember. Maka di sini ditulis beban penyusutan $50 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor $50 di kredit. Neraca NetSolution akan menampilkan peralatan kantor pada biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Di sini peralatan kantornya $1.800, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan $50, maka peralatan kantor menjadi $1.750 dalam nilai buku. Ikhtisar penyesuaian dasar. Di sini ada jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi bila ayat jurnal penyesuaian diabaikan. Yang pertama, beban yang ditangguhkan. Beban understated dan laba bersih overstated. Di sini maksudnya adalah beban dilaporkan terlalu rendah, sedangkan laba bersih dilaporkan terlalu tinggi. Kemudian aset overstated dan ekuitas pemilik overstated. Di sini maksudnya aset dilaporkan terlalu tinggi dan ekuitas pemilik juga dilaporkan terlalu tinggi. Kemudian pendapatan yang ditangguhkan. Ada kewajiban overstated dan ekuitas pemilik understated. Di sini maksudnya juga sama, kewajiban dilaporkan terlalu tinggi dan ekuitas pemilik dilaporkan terlalu rendah. Selanjutnya pendapatan overstated dan laba bersih understated. Di sini maksudnya pendapatan dilaporkan terlalu tinggi dan laba bersih dilaporkan terlalu rendah. Kemudian beban accrual, beban understated dan laba bersih overstated. Maksudnya beban dilaporkan terlalu rendah dan laba bersih terlalu tinggi. Kewajiban understated dan ekuitas pemilik overstated. Maksudnya kewajiban dilaporkan terlalu rendah. NetSolution neraca saldo disesuaikan per 31 Desember 2005. Akun yang dimasukkan ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang upah, sewa dibayar di muka, modal kris card, penarikan kris card, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban upah, beban sewa, dan beban utilitas. Ini yang dimasukkan dalam neraca saldo disesuaikan dari NetSolution per tanggal 31 Desember 2005. Nanti selanjutnya kita akan menuliskan NetSolution neraca saldo. Selanjutnya, NetSolution neraca saldo per 31 Desember 2005. Akun yang dimasukkan ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban rupa-rupa, yang kemudian dijumlahkan dan harus balance. Analisis dan interpretasi laporan keuangan. J. Holmes, pengacara laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan 2006. Di sini, kita akan mengetahui laporan laba ruginya. Yang pertama, pendapatan jasa di tahun 2006 sebesar $187.500 dan di tahun 2005 $150.000. Kemudian pengelompokan beban, ada beban upah sebesar $60.000 di tahun 2006 dan $45.000 di tahun 2005. Ada beban sewa $15.000 di tahun 2006 dan $12.000 di tahun 2005. Ada beban utilitas sebesar $12.500 di tahun 2006 dan $9.000 di tahun 2005. Ada beban perlengkapan $2.700 di tahun 2006 dan $3.000 di tahun 2005. Ada beban rupa-rupa $2.300 di tahun 2006 dan $1.800 di tahun 2005.
Untuk mengetahui hasilnya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu semua beban-beban, kemudian kita kurangkan dengan pendapatan jasa. Untuk di tahun 2006, pendapatan jasa sebesar 187.500 dikurangi oleh beban-beban sebesar 92.500 sehingga jumlahnya menjadi $95.000. Untuk di tahun 2005, pendapatan jasa sebesar $150.000 dikurangi beban-beban sebesar 70.800, maka laba bersihnya sebesar $79.200. Sekarang kita akan membahas presentasinya. 187.500 itu 100% dan $150.000 itu juga 100%. Kemudian yang 60.000, kenapa di situ bisa jadi 32,0%? Maka kita bisa mencari dengan cara 32 per 100 dikali 187.500 dan itu akan menghasilkan 60.000. Berarti 60.000 itu sama dengan 32%. Sama juga dengan yang 15.000 di bawahnya itu yang beban sewa. Kenapa bisa menjadi 38%? Karena 15 dikali 187.500 dibagi 100 sama dengan 38%. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sudah dilengkapi 187.500 sama dengan 100%, 60.000 sama dengan 32%, 15.000 sama dengan 38%, 12.500 sama dengan 6,7%, 2.700 sama dengan 1,4%, 2.300 sama dengan 1,2%, dan 150.000 sama dengan 100%, 45.000 sama dengan 30%, 12.000 sama dengan 8%, 9.000 sama dengan 6%, 3.000 sama dengan 2%, dan 1.800 sama dengan 1,2%. Sehingga hasil yang tadi 92.500 itu sama dengan 49,3%, 70.800 sama dengan 47,2%. Dan laba bersihnya di tahun 2006 itu 95.000 atau sama dengan 50,7%. Dan di tahun 2005, 79.200 atau sama dengan 52,8%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.